Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat konfigurasi DHCP atau juga bisa disebut dengan Dynamic Host Control Protocol. Pertama-tama kita klik End Device, setelah itu kita pilih server. Setelah kita pilih server, kita pilih PC. Lalu untuk menyambungkannya kita harus menggunakan kabel crossover. Setelah tersambung, kita melakukan konfigurasi IP address pada server 0. Kita pilih Fast Ethernet. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 10.0.0.1. Setelah itu kita pilih service, lalu klik DHCP. Setelah itu kita pastikan kalau DHCP-nya ini service-nya on ya. Setelah itu kita masukkan default gateway-nya dengan 10.0.0.1. Lalu kita mengisi start IP address-nya dengan 10.0.0.2. Setelah itu kita save. Setelah tersave, kita juga melakukan hal yang sama pada PC 0. Pertama, kita pilih config, terus Fast Ethernet. Setelah itu pilih klik DHCP-nya. Lalu IP address dan subnet max-nya otomatis terisi. Setelah itu kita melakukan tes koneksi antara PC 0 dengan server 0, yaitu dengan cara pilih desktop pada PC 0, lalu buka command prompt, lalu kita klik ping, diisi dengan IP address pada server 0 yang berisi 10.0.0.1. Dan di sini terlihat kalau koneksinya itu sudah menyambung. Setelah itu kita save dengan nama DHCP. Setelah itu selesai. Saya akan membuat konfigurasi email. Pertama-tama kita buka dulu dokumen barunya. Setelah itu kita pilih End Device, lalu kita pilih server PT-nya, lalu kita pilih PC 0, PC 1. Setelah itu kita pilih network device-nya dengan switch 295024. Setelah itu kita di sini menggunakan kabel straight through. Setelah itu kita konfigurasikan IP address-nya, pilih config pada server 0, Fast Ethernet, lalu kita masukkan IP address-nya dengan 172.16.0.1. Kita lakukan dengan hal yang sama pada PC 0, pilih config Fast Ethernet dan isi IP address-nya dengan 172.16.0.2.
Setelah itu kita pilih lagi PC satunya dan lakukan hal yang sama. Config flash Ethernet, lalu isi IP address dengan 172.16.0.3. Setelah itu kita tes koneksinya apakah berjalan atau tidaknya. Dengan desktop server 0-nya kita pilih dulu, kita kerjakan dulu dengan kita tes koneksinya ping spasi 172.16.0.1 dan server 0-nya itu koneksinya terdapat koneksi. Lalu kita juga pilih pada PC 0. PC 0-nya kita pilih ke desktop, lalu command prompt, lalu ping 172.16.0.2 dan jalan. Koneksinya tersambung. Lalu lakukan juga hal yang sama pada PC satunya. Kita pilih command prompt, lalu ping, pilih 172 IP addressnya 16.0.3 dan PC satunya juga terkoneksi. Setelah itu kita klik lagi pada server 0-nya, kita pilih config. Setelah itu kita pilih service dan pilih email. Setelah pilih email, kita ketik di domain name-nya dengan ketik unpam.ac.id. Setelah itu klik save. Sudah. Setelah itu kita masukkan username dan passwordnya. Username-nya itu admin, passwordnya juga admin. Lalu kita pencet tanda plus. Setelah itu kita buat lagi dengan praktikan username-nya dan di password juga praktikan. Setelah itu kita klik tanda plus lagi sehingga seperti ini. Setelah selesai, kita klik 2 kali lagi pada PC, lalu kita pilih tab desktop. Setelah itu klik email. Setelah klik email, kita masukkan data di your name. Kita masukkan admin dan email addressnya admin@unpam.ac.id. Setelah itu incoming mail servernya kita isi dengan 172.16.0.1. Outgoing mail servernya kita isi juga dengan yang sama 172.16.0.1. Setelah selesai, kita isi username-nya dengan admin dan passwordnya admin. Setelah itu kita klik save. Setelah seperti ini, kita klik lagi pada PC 1. Pilih hal yang sama, pilih desktop, lalu email, lalu kita isi username-nya dengan praktikan. Email addressnya praktikan@unpam.ac.id. Setelah itu incoming mail servernya kita isi dengan
172.16.0.1 dan outgoing mail servernya juga sama 172.16.0.1. Username-nya kita isi dengan praktikan dan passwordnya juga praktikan. Setelah itu kita klik save lagi. Kemudian kirim pesan melalui PC 0, pilih desktop, lalu klik email. Setelah klik email, kita pilih compose. Kita kirim ke praktikan@unpam.ac.id. Setelah itu subjeknya kita tulis dengan tes 1. Isi coba kirim email. Setelah itu kita klik send. Setelah terlihat seperti ini, kita memastikan dulu apakah terkirim atau tidaknya ke PC 1. Kita klik lagi PC 1-nya, pilih tab desktop, lalu kita pilih resave, dan ternyata sudah terkirim, sudah terterima di PC 1. Setelah itu kita save dengan menggunakan email, nama email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial simulasi jaringan komputer dengan server DHCP yang terdiri dari 2 server, 2 switch, 1 router, dan 6 klien, yaitu 3 laptop dan 3 PC. Pertama kita setting server DHCP 1 terlebih dahulu. Kita ke desktop, AP configuration, langsung 10.0.0.254, subnet NAS 25.0. Service DHCP, dan kita on kan, kita masukkan 10.0.0. Start IP address kita masukkan 10.0.0.100. Lalu kita ke DHCP 2, IP configuration kita masukkan 172.16.0.2. Ke service DHCP kita masukkan 172.16.0.1 dengan start IP address 172.16.0.100. Kita save. Oh ya, tadi kita lupa untuk save ya. Kita ya, belum save ya. Masukkan kembali 10.0.0.1 dengan start IP address 10.0.0.100. Kita save. Oke, lalu kita setting router. Kita config pas ethernet 0, kita masukkan 10.0.0.1 dengan subnet NAS 255.0.0.0. Lalu kita on kan. Pas ethernet juga kita masukkan 172.16.0.1. Lalu kita on kan, langsung subnet NAS terisi otomatis. Oke, lalu kita DHCP kan semua klien di sini dari laptop, dari DHCP. Kita DHCP kan semuanya. DHCP kan semuanya. Kita lihat takut ada yang bentrok dengan router. Tidak ada.
default fiturnya sudah ada di sini, lalu kita pin saja langsung dari laptop ke PC dengan pin 1.16.16.16 saya hapus jadi PC. Di PC 1 kita mungkin ke PC 1. Oke, di sini ready kita pin ke 101. Oke, drive B juga di sini. Dan lalu kita lakukan sebaliknya juga dari PC 0 ke laptop. Berhasil, lalu kita coba copying ke laptop 2 berapa ini 101. Bisa kita mappingan dengan PC 101. Oke, berhasil. Kita lakukan dengan PC 1 juga. 10.0.0.100. Oke, berhasil. Kita ke 101. Oke, setelah sukses semua klien bisa di ping masing-masing, lalu kita save file dengan nama DHCP. Oke, DHCP dulu ya. Oke, save. Saya di sini akan memberi tutorial bagaimana menghubungkan 3 server, yaitu DNS server, mail server, DHCP server ke 4 komputer dengan menggunakan perantara switch dan router. Mari kita mulai dengan konfigurasi DNS server. Kita klik DNS server, kita setting IP-nya dulu. Kita menggunakan IP 10.0.0.1 untuk DNS server, subnet masnya 255.0.0.0. Gateway-nya kita gunakan 10.0.0.4 yang dimaksudkan untuk IP router nanti. Kita ke service, lalu kita ke DNS. Nah, jangan lupa di on kan. Di sini saya akan menggunakan 2 nama, yaitu unpam.ac.id dengan address 10.0.0.1 yang dimaksudkan untuk address saya sendiri, DNS itu sendiri. Kita add. Lalu yang kedua, saya akan menggunakan mail.unpam.ac.id dengan address 10.0.0.2 yang dimaksudkan untuk server mail server. Kita add. Nah, di sini kita sudah selesai mengkonfigurasi DNS server. Lalu kita pergi ke mail server. Kita jangan lupa untuk mengkonfigurasi IP-nya lagi. Karena satu sudah digunakan, saya akan menggunakan 10.0.0.2 untuk mail servernya dengan gateway yang sama 10.0.0.4. Lalu kita ke service, kita ke email. Karena tadi saya sudah membuat mail.unpam.ac.id, maka kita gunakan untuk ini. Kita set. Kita ingin buat akun untuk
mail.unpam, mail.unpam.ac.id yang dimaksudkan untuk mengirim email antara PC 0, 1, 2, dan 3. Kita buat saja user PC 0 untuk PC 0 dengan password 123456. Begitu juga yang lainnya. Saya bikin ada 4, sorry. Nah, di sini saya sudah membuat akunnya. Lalu kita lanjut ke DHCP server. DHCP server kita seperti biasa kita atur IP-nya terlebih dahulu. Saya gunakan 10.0.0.3 dengan gateway sama, yaitu 4. Kita ke service, lalu ke DHCP, jangan lupa di on-in. Nah, gateway-nya yang tadi 10.0.0.4, DNS server 0.0.1, karena saya tadi menggunakan DNS servernya dengan IP 10.0.0.1. Nah, kita start IP address ini untuk memulai, maksudnya mau mulai dari mana IP yang akan kita gunakan. Saya di sini akan menggunakan 10.0.100 untuk awalan IP address yang akan saya gunakan. Lalu kita simpan. Di sini sudah berubah, maka itu artinya sudah berhasil. Lalu kita setting router, config, pas Ethernet 0. Ini yang gateway tadi. Saya masukkan 10.0.0.4, lalu subnet masknya 255.0.0.0. Lalu pas Ethernet 0/1 dimaksudkan untuk ke switch 1 ini. Saya gunakan IP 192.168.1.1 dengan subnet masknya standar kelas C ya. Lalu jangan lupa untuk menggunakan DHCP, karena saya ingin menggunakan DHCP untuk PC 3 dan PC 2 nya. Nah, untuk mengatur DHCP kita gunakan CLI ini. Kita exit dulu ya. Nah, untuk mengatur DHCP kita ketikkan IP DHCP pool router 0, karena router 0 ini adalah namanya. Oke, kita enter. Lalu kita ketikkan net 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0. Kita enter. Terus kita ketikkan default. Ketikkan 192.168.1.1. Enter. Ini sudah selesai, kita exit saja. Enter. Nah, mari kita coba masukkan IP-nya ke PC 0. Ini DHCP, kalau misalkan berhasil, ini berhasil. Oh, ini berhasil. Lalu kita coba ke PC yang lainnya. PC 1 juga berhasil. PC 2 juga berhasil dengan IP yang berbeda dengan yang PC 0 dan PC 1. PC 3 juga berhasil. Nah, mari kita coba mengetes mail servernya. Kita setting dulu. Saya gunakan nama bisa bebas sebenarnya ya. Cuman saya gunakan user PC 0 yang sama seperti tadi pas saya membuat username. Email address juga bisa bebas, tapi mail.unpam.ac.id nya tidak boleh sama. Kita harus samakan dengan yang tadi di mail server. Ini incoming mail server dan outgoing mail server kita tujukan ke mail servernya.
username yang tadi yang kita buat tadi, kita save, kita lakukan ke komputer lainnya, kita save ke mail server 1, save. Kita coba ke PC 2, sama seperti tadi walaupun memang berbeda IP-nya, tapi karena servernya masih sama, kita gunakan yang kita gunakan IP-nya itu sama dengan yang tadi, walaupun IP-nya berbeda. Kita save. Sama seperti tadi. Kita sudah selesai mengerjakannya. Coba kita tes ping dulu sebelum mencobanya. Kita ping ke 192.168.1.1.2 karena IP PC 2 itu 192.168.1.2. Kita coba. Di sini sukses, harusnya di sini juga sukses. Di sini bisa. Kita coba ke 3. Ya walaupun ada request timeoutnya, tapi setelahnya bisa. Walaupun mari kita coba lagi. Ini bakalan bisa. Nah, karena sudah bisa, mari kita coba mengirim pesan ke komputer lainnya. Di sini saya akan menggunakan PC 0 untuk mengirim pesan ke PC 1. PC 1 itu tadi user PC 1 @mail.pam.ac.id. Kita kasih subjek tes. Nah, kita akan coba tes mengirim email. Nah, ini isi pesannya. Saya coba untuk mengetikkan, saya mencoba mengirim email ke PC 1 menggunakan mail server. Kita send. Nah, di sini gak ada pemberitahuan gagal, maka seharusnya ini sudah bisa. Kita coba lagi, kita kirim ke PC 3 untuk make sure ini bakalan bisa. Kita send. Oke. Kita tadi mengirim ke PC 1 dan PC 3. Kita coba lihat di PC 1 apakah ada. Kita masuk ke receive. Nah, ini ada dengan subjek test dan isinya saya mencoba mengirim email ke PC 1 menggunakan email server. Dan juga PC 3 kita receive. Nah, ada kiriman dari user PC 0@mail.unpam.id. Isinya saya mencoba mengirim email ke PC 1 menggunakan mail server. Karena ini PC 3 sebenarnya lupa diganti. Jadi sekian dan terima kasih. Konfigurasi menggunakan 3 server yang berbeda, DNS server, mail server, DHCP server.
ke 4 komputer menggunakan 2 switch dan 1 router sebagai perantara telah berhasil. Semoga bermanfaat. Tutorial dari kelompok kami tentang simulasi jaringan DHCP dan email. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.